secara inti biar tidak berbelit-belit dan langsung kepada intinya sehingga kita bisa segera move on dari pandemi COVID-19. Kita akan mendengarkan pemateri-pemateri yang hebat bagaimana strategi pengasuhan anti jenuh dan melejitkan kecerdasan anak usia dini. Sebelum kita panggil narasumber kita, ya. Bentar, saya. Oke. Dan yang ini. Bentar ya. Saya akan perkenalkan dulu narasumber kita. Ya. Oke. Yang pertama, narasumber kita akan menyampaikan materi adalah Bapak Dr. Heru Kurniawan SPD MA. Beliau lahir di Brebes ya, tahun 82, jadi masih muda. Dan beliau baru meluluskan doktornya belum lama ini. Dan alhamdulillah sudah menjadi founder Rumah Kreatif Wadas Kelir, penulis buku-buku bacaan dan aktivitas anak. Jadi kalau peserta semuanya ke Gramedia pasti menemukan buku karya-karya dari Bapak Heru Kurniawan dan tim Wadas Kelirnya. Kemudian penghargaannya luar biasa di sini, banyak sekali. Dan saat ini beliau adalah dosen di IAIN Purwokerto. Ya. Kepada beliau kami persilahkan untuk menyampaikan materi ya, kurang lebih 20 menit sehingga kita bisa nanti lama untuk sharingnya. Silahkan Pak Heru. Oke, terima kasih Mbak Ulfa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang saya hormati teman-teman dari PPS PIAUD se-Indonesia. Ada Mas Sigit, ada Kang Eman, ada Mbak Ulfa, ada Umi Yuyun, dan tidak ketinggalan pada Kang Deden. Salam kenal dari saya dari Purwokerto, Kang Deden. Pada kesempatan kali ini saya mencoba untuk membincang soal tulisan saya yang saya sebut sebagai eksperimentasi impresif personal, di mana saya tulis berdasarkan kepada riset pribadi saya terhadap keluarga saya, terhadap ketiga anak saya yang masih usia dini. Yang pertama, ini ada satu peristiwa yang kelihatannya peristiwa ini kecil, tapi bagi saya peristiwa ini menimbulkan satu pertanyaan yang penting, di mana saat anak-anak saya sekarang sedang masa ya pandemi dan harus di rumah sudah hampir 3 bulan ini, saya bertanya kepada mereka, apakah kalian itu ingin ke sekolah? Serentak mereka menjawab ingin. Gitu. Kemudian saya tanya lagi, kenapa ingin? Gitu. Mereka menjawab kangen sama teman-temannya. Nah, pertanyaan selanjutnya saya bertanya, apakah kalian itu betah di rumah? Serentak mereka hampir sama mengatakan betah. Suka saya di rumah. Saya bertanya, alasannya macam-macam. Ada yang saya dibuatin kamar baru, diberikan mainan baru, diajak bermain aktivitas dan sebagainya. Ternyata ini membuat betah. Timbul pertanyaan di dalam diri saya. Kenapa bisa demikian? Tanpa sengaja saya membuka referensi bacaan yang pernah saya baca. Ada suatu konsep yang sangat menarik yang ditulis oleh Montessori tentang apa itu yang disebut dengan puncak kecerdasan anak. Di sini Montessori mengemukakan bahwa puncak kecerdasan anak itu hakikatnya adalah pada gerak. Jadi puncak kecerdasan anak-anak kita itu pada gerak. Kita bisa bayangkan anak yang cerdas. Anak yang cerdas bisa tampak ketika dia itu bisa menggerakkan lidahnya, alat ucapnya untuk menyampaikan pikiran dan perasaan. Itu pertama. Yang kedua, anak yang cerdas adalah anak yang bisa menggerakkan dan mengorganisasi tangan-tangannya untuk melakukan suatu aktivitas yang menghasilkan suatu karya. Di situ gerak menjadi satu aktualisasi
yang dilakukan oleh anak-anak dalam mengekspresikan kecerdasannya. Nah, di sini kita bisa mungkin ada pertanyaan begini, kenapa tangan? Kenapa tidak kaki? Kenapa tidak mata? Dalam kajian yang mendalam, secara historikal kita bisa melihat satu peradaban sejarah di mana peradaban sejarah, tata arsitektur, karya-karya besar itu hampir dibuat dengan tangan. Jadi tangan memenuhi satu sistem hubungan dalam gerak di mana fungsinya adalah menjaga keseimbangan antara anak dengan lingkungan. Tetapi kaki, mata, telinga itu punya kecenderungan gerak yang namanya sistem vegetatif seperti tumbuhan. Jadi gerak itu hanya untuk memenuhi kebutuhan dasarnya saja untuk hidup. Nah, di sini saya mencoba untuk meramu bahwa di dalam gerak itu ada sistem mekanisme kecerdasan anak yang bisa dikelola dengan bagus di dalam keluarga sehingga bisa melujudkan kecerdasan anak-anak. Tapi persoalannya adalah begini. Kita sendiri tidak pernah memandang bahwa bergerak yang dilakukan oleh tangan itu hal yang penting. Bahkan di dunia pendidikan kita tidak dianggap penting gerak itu. Kita bayangkan anak yang cerdas itu tidak bisa mengekspresikan melalui tangannya, maka tidak cerdas dia. Nah, persoalan ini kemudian kita bawa di rumah. Apa? Kenyataan yang muncul kita di keluarga-keluarga kita adalah tangan-tangan anak kita itu didiamkan. Anak-anak kita itu didiamkan tangannya dengan cara dia dimainkan gawai, seolah-olah diam itu menjadi anak menikmati dunia. Kemudian yang kedua, dia ditontonin televisi terlalu lama. Nah, ini menimbulkan satu dampak yang luar biasa bahwa ketidakmampuan anak mengekspresikan kecerdasannya melalui tangan itu berdampak kepada anak akan merasa bosan, marah, dan jenuh. Kenapa? Karena ada 3 fase di dalam anak. Ya. Ketika anak usia 0 sampai 6 tahun, sebenarnya dia sedang mengalami fase yang disebut dengan penjelajahan indrawi. Penjelajahan indrawi itu adalah bagaimana anak-anak yang semula otaknya kosong, pikiran otak pusatnya kosong, tidak mendapatkan informasi. Bisakah mendapatkan informasi? Enggak mungkin. Terus dari mana anak itu mendapatkan informasi? Melalui penjelajahan indrawi, melalui perasanya, perabanya, telinganya, pendengarannya, penciumannya, semuanya diorganisasi dalam rangka untuk mendapatkan sistem pengetahuan, dan salah satu sistem organisasi yang paling kuat dilakukan oleh anak adalah tangan. Tangan mulai meremas, tangan menjadi fondasi untuk mulai merangkak, tangan menjadi satu kekuatan di mana anak-anak mulai menggenggam, dan itu menyampaikan satu informasi. Sehingga pikiran yang menyerap anak itu terpenuhi. Akibat tidak terpenuhi di dalam kehidupan keluarga, di masa pandemi ini, anak-anak di rumah, tadi didiamkan tangannya, maka bosan dan marah menjadi ekspresi yang tidak terelakkan pada saat ini. Nah, maka dari itu, saya mencoba membuat satu kegiatan-kegiatan di rumah bersama anak-anak saya, yang kebetulan usianya 8 tahun, 6 tahun, dan 4 tahun. Salah satunya adalah kegiatan yang bergerak dalam konsep penjelajahan indrawi. Apa itu kegiatan tangan yang bergerak? Jadi saya ambil contoh misalkan, saya mencoba mengkoordinasikan dengan anak-anak bahwa selepas sahur, kemudian sebelum sholat subuh, kami mandi semua. Gitu. Itu paling tidak tangan itu sudah bergerak. Gitu. Tidak langsung nonton TV, itu saya larang. Kemudian yang kedua, setelah sholat itu saya larang tidak tidur. Gitu. Kita semua tidak tidur. Maka disitulah anak-anak melakukan ekspresi, ada yang nyapu, ada yang main Lego, ada yang cuci piring, ada yang semua tangan itu diorganisasi untuk bergerak. Tangan itu diorganisasi untuk melakukan penjelajahan indrawi. Sehingga banyak informasi yang didapat, ternyata itu sangat efektif untuk tidak membuat ngantuk. Dan semuanya berpuasa gitu. Dari yang 4 tahun sampai dengan kekuatannya masing-masing gitu saja ya. Nah, disitulah di dalam kehidupan keluarga perlu mengorganisasi gerak sebagai basis kecerdasan untuk anak-anak. Celakanya yang saya lihat ini belum dilakukan di dalam keluarga-keluarga selama masa pandemi ini. Nah, di sini ada tiga kegiatan bergerak ya, yang perlu kita organisasi di dalam keluarga itu. Yang pertama, Montessori mengidentifikasi melalui bukunya Ketemen itu ada yang disebut dengan mengorganisasi gerak manipulatif. Apa itu gerak manipulatif? Gerak manipulatif adalah satu sistem tangan bergerak di mana tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan keterampilan.
skill, ya. Di situ ada menggunting, ya, ada main Lego, ada buka toples, gitu, ada memasak, gitu. Itu gerak itu membuat anak melatih skillnya, kualitas dirinya dalam bidang keterampilan. Kemudian yang kedua, ada gerak di mana anak dilatih untuk mengembangkan dirinya, potensinya. Misalkan mewarnai, dia punya potensi di mewarnai, tata krama, etika, dan sebagainya. Itu di organisasi dengan sangat baik, sehingga anak-anak terlibat dalam gerak yang sifatnya pengembangan diri. Kemudian yang ketiga, ada gerak yang di organisasi melalui tangan, itu yang disebut dengan gerak cinta lingkungan. Misalkan saya ajak anak-anak itu nyiram bunga, gitu, senyapu, gitu, bertanam, dan sebagainya. Itu 3 gerakan tangan itu sangat efektif untuk mengkondisikan bagaimana anak-anak itu kecerdasannya melejit dan tingkat bosan marahnya saat masa pandemi ini bisa terkurangi. Itu 3 gerakan. Nah, pertanyaannya kemudian adalah bagaimana peran gerakan tangan itu terhadap sistem mekanisme kerja kecerdasan anak. Di sini saya membuat 2 tolok ukur penting untuk melihat satu kecerdasan anak usia dini. Pertama, kecerdasan bagi anak usia dini adalah satu sistem komputasi ide-ide, ya, gagasan dalam memahami lingkungan sekitar. Saya sebut ini sebagai satu kenyataan yang sifatnya masih potensial. Jadi gagasan-gagasan yang ada di dalam diri anak-anak itu dalam memahami lingkungannya itu adalah kecerdasan yang pertama. Apakah sampai di situ? Tidak. Ada yang kedua, tahapan yang kedua. Kecerdasan bagi anak usia dini adalah satu kemampuan performasi anak-anak di mana anak-anak mampu mengekspresikan, mengkreasikan ide-ide gagasannya dalam bentuk karya. Nah, ini yang perlu kita sering kita lupakan sebagai orang tua. Jadi tidak hanya soal pinter, cerdas bagi anak itu, tetapi soal bagaimana dia punya kemampuan mengekspresikan. Nah, salah satu bentuk kemampuan ekspresi anak itu adalah tangan. Nah, ketika anak melakukan sistem kerja tangan yang bergerak, sebenarnya dia melakukan 2 kegiatan kecerdasan. Pertama, tangan saat dia melakukan menggunakan tangannya untuk melakukan satu kegiatan, maka sebenarnya tangan itu sedang menyampaikan informasi, pemahaman, gagasan kepada anak-anak. Itu kecerdasan yang pertama tadi. Tetapi hubungannya tidak searah, hubungannya 2 arah. Apa? Saat tangan itu melakukan satu kegiatan, di sisi yang lain, bahwa tangan juga sedang mengekspresikan ide gagasan untuk mewujudkan satu karya. Maka disinilah kerja tangan itu merepresentasikan 2 kecerdasan yang luar biasa. Dan dalam peradabannya adalah tangan-tangan manusia itulah yang kemudian menciptakan peradaban dunia. Maka ada pertanyaan tadi sempat kita share ini. Kenapa kita tidak? Karena kita masih budaya sistem vegetatifnya kuat, mendengarkan kan gitu, kemudian berbicara gitu kan, tetapi menghasilkan satu karya-karya yang dimulai dari tangan anak-anak kita itu tidak terlatih. Maka ada pertanyaan begini, kok saya malas nulis ya? Maka ada 2 kemungkinan. Pertama, bisa jadi itu bersumber dari keterampilan tangan anak-anak kita yang sejak kecil. Jiwanya tidak boleh berbosan. YouTube. Kemudian terakhir saya ingin sampaikan dari situlah bahwa saya meyakini, mungkin ini nanti bisa kita diskusikan, bahwa gerak tangan itu adalah menyempurnakan pertumbuhan dan perkembangan anak. Saya punya konsep yang saya ambil dari berbagai sumber. Saya agak kurang sepakat dengan istilah optimalisasi. Saya sebut sebagai sempurna, menyempurnakan. Jadi gerakan tangan itu salah satu elemen penting bagi anak-anak untuk menyempurnakan pertumbuhan dan perkembangan anak. Namun semua gerakan tangan itu bisa dilakukan oleh anak dengan sangat baik apabila dikondisikan oleh lingkungan keluarga. Dan pola kondisi yang paling bagus, pengalaman saya adalah paling tidak ada 3 aspek. Pertama, teladankan. Pengalaman saya saat saya nyuci piring, anak-anak ikut-ikut nyuci piring. Setelah teladankan, baru kita katakan. Apa? Tentang bagaimana caranya nyuci piring yang bagus. Maka dia akan tahu. Setelah katakan, baru kita beri apresiasi. Sehingga kekuatan 3 hal itu mulai dari meneladankan, mengatakan, dan memberikan penghargaan menjadi satu pola kuat yang bisa kita kembangkan dalam mengorganisasi tangan menjadi satu kekuatan untuk mencerdaskan anak-anak.
Itu Mbak Ulfah yang bisa saya sampaikan, singkat saja materinya sudah saya share, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Pak Guru Heru ya, kalau di Wadas Kelir sukanya dipanggil Pak Guru Heru, sudah menyampaikan pemaparannya materi pada pagi hari ini, dan sudah ada pertanyaan juga yang masuk, tapi kita